teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Kembali lagi sama aku, Kak Diva, yang akan menemani perjalanan belajar kalian untuk menghadapi soal-soal SNBT yang seru dan menyenangkan. Di sini aku akan berbagi tips-tips sederhana yang bisa kalian terapkan agar hasil belajar kalian lebih maksimal. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang geometri. Oh iya, jangan lupa untuk ikut aktif ya. Kalau ada pertanyaan atau butuh bantuan lebih lanjut, bisa loh tulis di kolom komentar. Ikutin terus ya. Oke, langsung saja ke soalnya. Luas kebun Jack sama dengan luas kebun Emily. Namun, kebun Jack berbentuk persegi, sedangkan kebun Emily berbentuk lingkaran. Jika keliling kebun Jack adalah K dan jari-jari kebun Emily adalah R, pernyataan manakah yang benar? Nah, di sini kan diketahui kebun Jack berbentuk persegi, di mana itu sama dengan S dan R dari kebun Emily. Dan kedua bangunannya juga sama, sehingga bisa kita tulis S kuadrat sama dengan Pi R kuadrat, atau S sama dengan akar Pi R. Nah, kita keluarkan R-nya sehingga S sama dengan R akar Pi. Nah, kan keliling persegi itu sama dengan 4S. Sehingga K sama dengan 4 dikali R akar Pi. Atau K sama dengan 4R akar Pi. Jawabannya yang C. Lanjut, nilai dari X ditambah Y ditambah Z adalah, nah kita harus tahu jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat. Sehingga kita di sini bisa tulis 180 derajat dikurang X ditambah 180 derajat dikurang Y ditambah 180 derajat dikurang Z. Sama dengan 180 derajat total sudut segitiga. Nah, ini kita jumlah sehingga kita dapat 540 derajat dikurang X ditambah Y ditambah Z. Sama dengan 180 derajat. Nah, kita pindah ruas sehingga kita dapat X ditambah Y ditambah Z sama dengan 360 derajat. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, segitiga sama kaki ABC dengan AC sama dengan BC, titik Y terletak pada garis BC. Bila nilai P sama dengan 56 dan Q-nya 48, maka nilai R-nya adalah, nah di sini diketahui sudut A sama dengan sudut B. Sehingga kalau kita cari sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu kan 180 derajat. Nah, diketahui nih sudut C-nya atau sudut Q-nya 48 derajat. Sehingga kita tulis sudut A ditambah sudut B ditambah sudut 48 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kita pindah ruas sehingga kita dapat sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 dikurang 48, 132 derajat. Nah, sehingga diperoleh sudut A sama dengan sudut B sama dengan 66 derajat. Nah, terus kita misalkan S sama dengan sudut A dikurang P, itu kan 66 derajat dikurang 56 derajat, sama dengan 10 derajat. Maka segitiga dari A, B, Y, itu kan berarti S ditambah sudut B ditambah R, sama dengan 180 derajat. Nah, S-nya tadi kita dapat 10 derajat ditambah B-nya 66 derajat ditambah R sama dengan 180 derajat.
Nah, kita pindah ruas sehingga R sama dengan 180 dikurang 10 dikurang 66. Sehingga R kita peroleh 104 derajat. Jawabannya yang C. Tunggu dulu. Mau dapat soal yang lebih banyak dan lebih beragam? Yuk ikuti 40 hari bootcamp Kejar Skor UTBK SNBT 2025. Karena banyak banget loh benefitnya. Jangan lupa untuk dicek di link yang ada di bio Instagram kita. Selanjutnya, jika O adalah titik pusat lingkaran dan sudut AOC sama dengan 105 derajat, maka hubungan P dan Q adalah, di sini diketahui P-nya itu sudut AOC dan Q-nya itu sudut ABC. Nah, kita cari dulu sudut refleks dari AOC. Di mana sudut refleks AOC bisa kita tulis 360 derajat dikurang sudut AOC. Sama dengan 360 derajat, sudut AOC-nya 105, berarti dikurang 105 derajat. Sama dengan 255 derajat. Nah, karena sudut ABC dan sudut refleks AOC itu menghadap busur AC, maka sudut ABC sama dengan setengah dikali sudut refleksi AOC. Sudut refleks AOC. Nah, sama dengan setengah dikali sudut refleks AOC yang tadi sudah kita cari, hasilnya 255. Sehingga 1/2 dikali 255 derajat. Sama dengan 127,5 derajat. Nah, berarti diperoleh sudut ABC-nya ini 127,5 derajat dan sudut AOC-nya kan 105 derajat. Sehingga P itu lebih kecil dari Q. Jadi jawabannya yang C. Lanjut, jika WT horizontal dan PQ sejajar RS, maka hubungan antara P dan Q adalah, di sini sudah diketahui P-nya itu PR dan Q-nya QS. Nah, kita juga bisa lihat nih, si PQ ini sama dengan QW. Dan RS sama dengan ST. Dan sudut PWT itu sama dengan sudut WTR, di mana besarnya 90 derajat. Nah, karena sudut TWQ dan sudut WTS itu merupakan sudut berpelurus dan berturut-turut dengan sudut PWT dan sudut WTR, maka sudut PWT sama dengan sudut WTR sama dengan sudut TWQ sama dengan sudut WTS yang besarnya sama-sama 90 derajat. Nah, karena di sini diketahui juga WT-nya itu horizontal dan PQ sejajar dengan RS, maka sudut WPR itu sama dengan sudut WQS. Dan sudut QST itu sama dengan sudut PRT. Sehingga karena sudut-sudutnya bersesuaian sama, maka PWRT itu bersesuaian atau kongruen dengan WQST. Sehingga PR itu sama dengan QS. Sehingga jawabannya PR itu P dan QS itu Q, sehingga kita dapat P sama dengan Q. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah sampai di akhir video. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat dipahami ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau butuh bantuan lebih lanjut, bisa loh tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share dan diaktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada video-video terbaru. Sampai bertemu di video selanjutnya. Stay positive and keep learning. Bye-bye!